Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih kepada Bu Subadria SEMSI selaku dosen mata kuliah akuntansi keuangan daerah, dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah mengikuti perkuliahan pada siang hari ini. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan materi tentang laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Sebelum memasuki materi, perkenalkan dari kelompok kami yang terdiri dari Sali Satunisa, NIM 2477, Aurelia Zila Sesafilda, NIM 2497, dan Lina Zaimatur Rohman, NIM 2501. Nah, apa sih yang dimaksud dengan arus kas dan apa sih yang dimaksud dengan laporan arus kas? Jadi gini teman-teman, arus kas yaitu arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas pada bendahara umum daerah. Nah, kemudian pengertian dari laporan arus kas. Laporan arus kas ini merupakan laporan yang mencerminkan aliran kas di dalam perusahaan seperti arus kas operasi, arus kas investasi, dan arus kas pendanaan. Laporan ini memberikan informasi yang relevan mengenai penerimaan kas dan pengeluaran kas pada periode tertentu. Kemudian menurut kebijakan akuntansi nomor 5, laporan arus kas adalah mengatur penyajian laporan arus kas yang memberikan informasi historis mengenai perubahan kas dan setara kas suatu entitas pelaporan dengan mengklasifikasi arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non-keuangan, pembiayaan, dan transitoris selama satu periode akuntansi. Kemudian adanya tujuan dan manfaat arus kas. Dibuatkannya pelaporan arus kas pasti ada tujuan dan manfaatnya bagi pengguna. Nah, tujuannya itu untuk sumber penggunaan perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi, saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Maksudnya itu bagaimana? Memberikan informasi tentang sumber penggunaan perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi itu memungkinkan para pemangku kepentingan untuk memahami bagaimana sih perusahaan itu menghasilkan dan menggunakan uang tunai. Nah, sementara saldo kas dan setara kas pada pelaporan ini tuh memberikan gambaran tentang jumlah uang tunai yang dimiliki perusahaan pada akhir periode tersebut. Kemudian manfaat dari arus kas ini untuk laporan arus kas bermanfaat bagi investor dalam menilai kemampuan perusahaan untuk mengelola arus kas, menghasilkan arus kas positif di masa yang akan datang. Selain itu adanya manfaat dari informasi arus kas, yaitu informasi arus kas berguna sebagai indikator jumlah arus kas di masa yang akan datang. Maksudnya itu bagaimana? Indikator jumlah arus kas di masa yang akan datang berguna karena memberikan gambaran tentang kemampuan perusahaan untuk menghasilkan uang tunai di masa mendatang. Nah, beberapa alasan mengapa informasi arus kas ini berguna sebagai indikator arus kas di masa yang akan datang, yaitu untuk yang pertama adanya prediksi likuiditas. Maksudnya yaitu informasi arus kas membantu dalam memprediksi kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan jangka pendeknya. Jika arus kas bersih positif, itu menunjukkan bahwa perusahaan mungkin memiliki cukup uang tunai untuk membayar tagihan dan kewajiban lainnya di masa mendatang. Kemudian yang kedua adanya pengambilan keputusan.
Manajemen dapat menggunakan informasi arus kas untuk mengambil keputusan strategis, seperti investasi dalam proyek baru, pembiayaan melalui utang, atau pembayaran dividen kepada pemegang saham. Nah, informasi ini tuh membantu dalam mengevaluasi dampak keputusan tersebut terhadap arus kas perusahaan di masa yang akan datang. Kemudian yang ketiga, adanya evaluasi kinerja. Arus kas masa lalu dapat menjadi indikator kinerja masa depan. Jika sebuah perusahaan secara konsisten menghasilkan arus kas positif dari operasi inti bisnisnya, ini mungkin menandakan bahwa perusahaan itu memiliki model bisnis yang stabil dan berkelanjutan. Kemudian adanya ketahanan terhadap krisis. Nah, ketahanan terhadap krisis ini tuh maksudnya gimana? Perusahaan dengan arus kas yang kuat biasanya lebih tahan terhadap tekanan keuangan, seperti penurunan pendapatan atau kenaikan biaya. Nah, informasi arus kas membantu dalam mengevaluasi seberapa baik sih perusahaan dapat bertahan dalam situasi-situasi tersebut. Seperti contohnya kemarin saat adanya musim pandemi. Nah, itu kan memberikan tekanan keuangan karena penurunan pendapatan. Setelah itu adanya ketepatan analisis. Arus kas ini memberikan informasi yang jelas dan langsung tentang uang tunai yang sebenarnya masuk dan keluar dari perusahaan, yang dapat lebih akurat daripada beberapa metrik laba yang dapat dipengaruhi oleh aspek-aspek non-kas seperti penyusutan atau pengakuan pendapatan. Kemudian manfaat yang kedua, manfaat informasi arus kas ini yaitu laporan arus kas juga menjadi alat pertanggungjawaban arus kas masuk dan arus kas keluar selama periode pelaporan. Sebagai alat pertanggungjawaban, laporan arus kas ini memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana uang tunai telah digunakan dalam kegiatan operasional, investasi, dan pendanaan perusahaan selama periode tersebut. Hal ini penting karena transparansi keuangan, pemantauan kinerja, penilaian kesehatan keuangan. Jadi informasi arus kas ini menjadi alat pertanggungjawaban yang sangat penting karena tadi transparansi keuangan. Maksudnya bagaimana? Laporan arus kas memberikan transparansi yang penting tentang sumber dan penggunaan dana perusahaan. Nah, ini berkaitan dengan pemangku kepentingan seperti investasi, investor, kreditur, dan manajemen untuk melacak dan memahami aliran uang tunai perusahaan dengan lebih baik. Jadi investor itu jika ingin berinvestasi tidak keberatan dan percaya bahwa perusahaan tersebut itu memutarkan uangnya ini secara transparansi. Kemudian pemantauan kinerja. Dengan melihat arus kas dari operasi bisnis, investasi, dan pendanaan, manajemen ini dapat memantau kinerja keuangan perusahaan dan memperbaiki strategi keuangan mereka jika diperlukan. Misalnya, jika arus kas dari aktivitas operasional menunjukkan penurunan yang signifikan, manajemen ini dapat mencari penyebabnya dan mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan efisiensi operasional. Kemudian penilaian kesehatan keuangan. Laporan arus kas membantu dalam menilai kesehatan keuangan perusahaan dengan melihat kemampuan perusahaan untuk menghasilkan arus kas bersih positif dari kegiatan operasionalnya. Nah, arus kas yang kuat dari operasi menandakan bahwa perusahaan mungkin memiliki pendapatan yang stabil dan cukup untuk menutupi biaya operasionalnya.
Kemudian manfaat yang ketiga yaitu mengevaluasi perubahan kekayaan bersih atau ekuitas dana suatu entitas pelaporan dan struktur keuangan pemerintah kota. Termasuk itu di dalamnya likuiditas dan solvabilitas. Kemudian aktivitas dalam penyajian laporan arus kas. Aktivitas keuangan pemerintah ini ada 4, yaitu aktivitas operasi dan aktivitas investasi. Aktivitas keuangan pemerintah ini ada 4, yaitu aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan, dan aktivitas transitoris. Nah, yang pertama aktivitas operasi. Aktivitas operasi dalam arus kas adalah penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode akuntansi. Contohnya itu pembayaran gaji karyawan, kemudian pembayaran kepada pemasok, pembayaran pajak penghasilan, pembayaran bunga, kemudian adanya penerimaan kas. Setelah itu yang kedua, aktivitas investasi. Nah, aktivitas investasi ini adalah penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap dan investasi lainnya. Contohnya itu pembelian investasi dalam aset tetap. Investasi dalam aset tetap ini bisa seperti gedung, tanah, kendaraan. Kemudian investasi jangka panjang. Ini perusahaan atau suatu daerah membeli obligasi pemerintah. Nah, itu sebagian dari strategi investasinya. Kemudian materi aktivitas pendanaan akan disampaikan oleh teman saya Lina Zaimatur Rohmah. Selanjutnya yaitu aktivitas pendanaan. Aktivitas pendanaan meliputi penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan pemberian piutang jangka panjang atau pelunasan utang jangka panjang. Selanjutnya ada aktivitas transitoris yang meliputi aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Misalnya, perhitungan pihak ketiga atau PFK dan kiriman uang. Sebelum masuk ke CALK, saya akan menjelaskan entitas pelaporan arus kas. Pemerintah kota yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau satuan organisasi lainnya di lingkungan pemerintah kota yang telah dijadikan BLUD atau Badan Layanan Umum Daerah yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Entitas yang wajib menyusun dan menyajikan laporan arus kas adalah organisasi yang mempunyai fungsi perbendaharaan, yaitu PPKD atau Pelaksana Pengelola Keuangan Desa, dan BLUD atau Badan Layanan Umum Daerah. Selanjutnya yaitu penyajian laporan arus kas. Laporan arus kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang telah diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non-keuangan, pembiayaan, dan transitoris. Selanjutnya, klasifikasi arus kas tersebut memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna laporan untuk menilai pengaruh dari aktivitas terhadap posisi kas dan setara kas pemerintah kota. Informasi tersebut dapat digunakan untuk mengevaluasi hubungan antar aktivitas operasi,
investasi aset non-keuangan, pembiayaan, dan transitoris. Selanjutnya yaitu pelaporan arus kas atas dasar arus kas bersih. Arus kas yang timbul dari aktivitas operasi dapat dilaporkan atas dasar arus kas bersih dalam hal yang pertama, penerimaan dan pengeluaran kas untuk kepentingan penerima manfaat arus kas tersebut lebih mencerminkan aktivitas pihak lain daripada aktivitas pemerintah kota. Salah satu contohnya adalah hasil kerjasama operasional. Yang kedua, penerimaan dan pengeluaran kas untuk transaksi-transaksi yang perputarannya cepat, volume transaksi banyak, dan jangka waktunya singkat. Selanjutnya yaitu arus kas mata uang asing. Yang pertama, arus kas yang timbul dari transaksi mata uang asing harus dibukukan dengan menggunakan mata uang rupiah. Yang kedua, arus kas yang timbul dari aktivitas entitas pelaporan di luar negeri harus dijabarkan ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs bank sentral pada tanggal transaksi. Dan yang terakhir, keuntungan atau kerugian yang belum direalisasikan akibat perubahan kurs mata uang asing tidak akan mempengaruhi arus kas. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Salisa. Selanjutnya yaitu catatan atas laporan keuangan atau CALK. Catatan atas laporan keuangan adalah catatan atau informasi tambahan yang ditambahkan ke bagian akhir laporan keuangan. Pengungkapan CALK dapat disajikan secara naratif, dilengkapi dengan bagan, grafik, daftar, dan skedul atau bentuk lain yang lazim. CALK harus disajikan secara sistematis. Fungsi dari catatan atas laporan keuangan yaitu membantu menjelaskan perhitungan item tertentu yang ada di laporan keuangan, sehingga bisa memberikan nilai komprehensif terhadap kondisi finansial sebuah perusahaan. Nah, apa sih tujuan catatan atas laporan keuangan? Ada beberapa tujuan catatan atas laporan keuangan. Yang pertama, yaitu memberikan informasi sumber daya. Informasi ini membantu dalam pemahaman bisnis yang lebih baik karena perubahan dalam pemanfaatan sumber daya membantu para stakeholders untuk mengambil keputusan keuangan. Yang kedua, memberikan informasi potensi penghasilan. Dengan aset dan kewajiban ekonomi, manajemen dapat memutuskan tingkat ekspansi atau perluasan atau pengembangan. Tujuan yang ketiga yaitu sebagai dasar pengambilan keputusan. Nah, dasar pengambilan keputusan ini dilakukan oleh pemilik perusahaan, pemerintah, direktur, karyawan, pelanggan, pemasok, serta penyedia keuangan dan masyarakat luas. Yang keempat, melaporkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan. Dan yang kelima, meningkatkan pemahaman pengguna. Rincian dan penjelasan yang harus disajikan dalam CALK. Yang pertama yaitu anggaran, yang kedua realisasi, yang ketiga persentase pencapaian, yang keempat penjelasan atas perbedaan antara anggaran dan realisasi, yang kelima perbandingan dengan periode yang lalu, yang keenam penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode yang lalu, yang ketujuh rincian lebih lanjut pendapatan LRA menurut sumber pendapatan, yang kedelapan rincian lebih lanjut belanja menurut klasifikasi ekonomi, organisasi, dan fungsi, yang kesembilan rincian lebih lanjut pembiayaan, dan yang terakhir penjelasan hal-hal penting yang diperlukan. Format CALK untuk pemerintah daerah menurut Permendagri nomor 64 tahun 2013. Di sini sudah tertera ada bagian judulnya, kemudian ada bab 1 pendahuluan yang isinya adalah maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, landasan hukum penyusunan laporan keuangan, dan sistematika penulisan CALK.
Kemudian bab kedua ada ekonomi makro, kebijakan keuangan, dan pencapaian target kinerja APBD. Bab ketiga ada ikhtisar pencapaian kinerja keuangan. Bab keempat, kebijakan akuntansi yang berisi entitas akuntansi dan entitas pelaporan keuangan daerah. Kemudian basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan. Kemudian basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan. Lalu penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintah. Bab yang kelima berisi penjelasan pos-pos laporan keuangan. Jadi, rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan dijelaskan di bab kelima ini. Rinciannya apa aja sih? Di sini ada pendapatan LRA, belanja, transfer, pembiayaan, pendapatan LO, beban, aset, kewajiban, ekuitas, dan komponen-komponen laporan arus kas. Nah, yang selanjutnya di bab kelima juga dijelaskan pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja serta rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas untuk entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual. Bab ke-6 berisi penjelasan atas informasi-informasi non-keuangan, dan yang terakhir bab ke-7 penutup. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.